Cara membuat bukti potong PPh satu di Cortex dengan cara diimpor. Oke, selamat datang ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Bahwa selain di input manual ya, kalau di input manual kan seperti ini ya. Jadi kita ke ebook pot, kemudian kita pilih yang bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Maka nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung create yang ebook pot ini ya. Dan teman-teman silahkan langsung masukkan ya. Ini saya contohkan dulu untuk yang manual ya. Oke, misalkan untuk bulan Januari tahun 2025, kemudian ini pilih yang tidak karena orang dalam negeri ya, kemudian silahkan masukkan NPWP-nya, kemudian setelah itu nanti status PKP-nya juga silahkan diisi ya. Yang abu-abu ini akan terisi otomatis, tapi yang harus kita pilih, ini wajib kita pilih ya. Oke, misalkan seperti ini, kemudian posisinya apa ya, misalkan manajer gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman scroll ke bawah tanpa fasilitas ya. Kemudian setelah itu misalkan nama objek pajaknya pilih yang mana. Misalkan pegawai tetap, kemudian setelah itu penghasilannya berapa ya. Misalkan penghasilannya adalah 10 juta ya. Oke, seperti ini misalkan 10 juta sebulannya. Dan kemudian di sini langsung akan terhitung otomatis ya tarif dan juga PPh-nya. Tinggal nitku-nya ini kalau teman-teman mau isi silahkan, kalau tidak juga silahkan ya. Kemudian langsung kita klik submit. Nah, ini kalau karyawannya sedikit. Bagaimana kalau karyawannya ribuan ya? Apakah bisa di-input satu-satu? Bisa, cuman biasanya nanti keyboardnya rusak ya, karena kita emosi ya, tangan kita pegel-pegel ya. Jadi nanti yang pulangnya naik motor bahaya tuh, bisa saja nanti nggak bisa ngerem karena tangannya sudah capek. Ngetik ribuan karyawan untuk bookpot PPh21. Oke, sekarang akan kita coba contohkan untuk yang menggunakan impor. Yang menggunakan impor tentunya kita harus download template-nya dulu ya. Nah, template-nya di-download di mana? Template-nya silakan di-download di pajak.co.id. Kemudian silakan ya, yang ini silakan di-copy saja. Kemudian, oh ya, yang paling gampang silakan nanti ini linknya saya sertakan di deskripsi ya, agar teman-teman tidak perlu mengetik ulang ya. Nanti kalau sudah dibuka, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, scroll aja ke bawah sampai muncul ke tabel unduh template XML dan converter Excel ke SML ya. Jadi sekarang tidak bisa lagi menggunakan CSV, jadi harus menggunakan XML. Nah, ini memang repot sih, gonta-ganti terus ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti. Karena protes pun tidak bisa ya. Oke, teman-teman di sini untuk PPh21 ya. Untuk yang lainnya nanti akan aku bahas terpisah ya. Untuk yang PPh21 itu pastikan ya, di sini harus tahu ya bahwa ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama adalah untuk bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Jadi karyawan-karyawan tetap itu pakai yang ini. Kemudian kalau untuk yang final ataupun tidak final ya, misalkan ada apa jasa servis AC yang perorangan ya, kemudian ada jasa-jasa yang lain ya yang sifatnya bukan karyawan tetap, silahkan pakai yang ini. Jadi harus terpisah ya, jangan disamakan karena tarifnya nanti berbeda. Kemudian kalau misalkan ada ekspatriat ya, orang bule gitu ya, orang luar negeri pakai yang ini. Kemudian nanti kalau misalkan di akhir tahun ingin buat bukti potong ya, untuk yang swasta pakai yang ini, untuk yang plat merah ataupun PNS ataupun TNI Polri silakan pakai yang ini. Oke, sekarang akan kita coba untuk yang pegawai tetap ya. Kita klik yang ini. Yang pertama yang harus kita download adalah converter XML dan juga nanti template XML-nya. Oke, silakan cara downloadnya gampang ya, tinggal kita klik saja seperti ini, kemudian langsung kita simpan. Kemudian template XML-nya juga kita download ya, kemudian kita klik simpan. Kemudian teman-teman ya di sini sekalian ya, karena aku juga nanti mau input untuk yang tidak final ya. Ini saya download juga sekalian. Oke, sudah terdownload, kemudian kita buka saja ya. Oke, kita buka. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah yang barusan kita download dari template DJP ya. Oke, untuk yang seperti ini kita ekstrak saja ya. Kita keluarkan filenya. Oke, sebentar kita keluarkan dulu ya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, yang pertama kita akan coba impor untuk bukti pemotongan pegawai tetap ya. Kita pilih yang BPMP. Kalau yang BP21 ini untuk yang bukan pegawai, kalau yang pegawai tetap adalah yang ini ya. Ini kita buka saja filenya, maka akan terbuka tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini datanya di bawah ya, ada file data, kemudian BPMP ini adalah untuk cara pengisiannya ya. Nanti akan aku jelaskan juga. Kemudian referensi ini adalah referensi untuk data yang akan diisi di sini ya, seperti ada PTKP, kemudian ada residen ataupun orang lain ya, orang luar negeri ya, kemudian juga ada yang lain-lainnya ya. Oke, cara pengisiannya kita ke yang sheet data ya. Teman-teman, yang pertama harus diisi adalah untuk NPWP pemotong. Silakan ini diisi NPWP perusahaannya ya. Pastikan menggunakan NPWP 16 digit. Teman-teman di sini hanya contoh ya, ini hanya contoh saja, jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan data teman-teman ya, jangan ikuti
plek-ketiplek ya. Silakan, ini diisi dulu NPWP pemotong, NPWP perusahaan ya. Kemudian masa pajak tentunya kalau Januari ya 1, kalau Februari ya 2, seperti itu ya. Ini teman-teman pasti bisa, tahun pajak juga bisa. Kemudian teman-teman di sini kalau memang itu adalah orang Indonesia silakan isi residen ya. Tetapi kalau misalkan nanti untuk ekspatriat silakan diisi saja untuk yang foreign ya, untuk orang luar negeri ya. Oke, kemudian silakan masukkan NPWP ataupun NIK ataupun TIN. Yang paling gampang adalah NIK ataupun NPWP 16 digit ya. Silakan masukkan di sini ya. NPWP 16 digit ya. Saya ulangi, NPWP 16 digit. Kemudian nanti kalau ada yang gagal ya, nanti akan aku tunjukkan ya yang gagal ya. Tapi kita lanjut dulu ya. Nomor paspor tentunya tidak usah karena residen ya. Kemudian status PTKP-nya silahkan dipilih ya, dipilih sesuai ya. Biasanya apa? Ini adalah daftarnya. Hanya seperti ini pengisiannya. Jangan sampai nanti mengisinya ada yang salah ya. Misalkan TK strip kosong, padahal harusnya adalah TK garis miring kosong ya. Ikuti yang ada di sini ya. Oke, kemudian ini untuk posisinya silahkan diisi aja. Kita coba saja ya, misalkan manajer gitu. Kemudian nanti ada yang staff atau apapun ya, silahkan diisi sesuai. Kemudian untuk sertifikat atau fasilitas ini kalau memang tidak ada fasilitas ya, tidak ada yang ditanggung pemerintah, maka diisikan semuanya yang N garis miring A ya, seperti ini semuanya ya. Kemudian untuk objek pajak ya, silahkan diisi. Cara pengisiannya adalah seperti ini ya. Untuk yang pegawai tetap, kemudian ASN, TNI, Polri silahkan menggunakan 21 strip 100 strip 01. Tapi kalau misalkan penerima pensiun silahkan pilih yang 02. Kemudian kalau pegawai yang mendapatkan fasilitas tertentu silakan pilih yang 32 ya. Oke, kebanyakan kita akan menggunakan yang 21 100 01 seperti ini ya. Kemudian untuk sebelahnya penghasilan kotor ini adalah penghasilan seluruhnya yang diterima di bulan itu, mau gaji pokok, mau tunjangan, mau ada insentif ya. Karena kan kalau pakai begitu ya caranya ya. Semuanya dijumlahkan jadi satu di sini, masukkan di sini. Kemudian untuk tarifnya seperti apa? Nah, tarifnya ini nanti akan otomatis, teman-teman ya. Otomatis dari yang ada di sini ya. Jadi teman-teman tidak perlu menebak-nebak ya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian untuk ID TKO ini pastikan diisikan 22 karakter ya. Yaitu adalah NPWP ataupun NIK dengan ditambahkan 0 di belakangnya 8 ya. Jadi yang tadinya 16 digit menjadi 22 digit ya, seperti ini. Kemudian tanggal pemotongan ya silahkan tinggal diisi aja. Mungkin harusnya sih tanggal 31 Januari tahun 2025 ya, untuk masa pajak tahun 2025 ya, Januari 2025 ya. Oke, teman-teman saya ulangi ya. Yang bagian ini ya, yang penting ya teman-teman ya. Ini sudah dirumus sebenarnya dari mereka. Sehingga kita tidak perlu menghafalkan tarifnya. Oke, teman-teman misalkan ya, misalkan di sini ada pegawai lagi ya. Saya contohkan, misalkan di sini ada pegawai lagi, ini saya copy saja hanya untuk contoh ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tadinya masih 0 begitu ya. Nah, teman-teman silahkan. Ini langsung saja di copy ke bawah seperti ini ya. Tinggal di copy ke bawah seperti ini maka akan terisi otomatis. Kalau misalkan gajinya misalkan 10 juta ya. Oke. 10 juta nolnya berapa sih? 6 ya. Nah, teman-teman begitu ini sudah 10 juta diganti angkanya, diisi penghasilan kotornya, maka di sini akan terisi otomatis ter A, ter B ataupun ter C ya. Sehingga di sini pun sama, tinggal kita copy saja ya. Kita copy ke bawah sini, maka akan terisi otomatis menggunakan tarif 1,5% ya. Oke, saya ulangi, misalkan ada satu lagi karyawan ya. Ada satu lagi karyawan, kemudian gajinya adalah 2,5 juta begitu ya. Oke, nah dengan diisi 2,5 juta, kemudian di sini silahkan di copy ya, di copy seperti ini. Oke, maka di sini karena gajinya kecil tidak akan kena tarif. Di sini pun langsung isinya adalah 0 ya, kita copy ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang kolom ini otomatis, yang kolom ini silahkan di copy ke bawah sesuai baris yang ada. Oke, seperti itu saja caranya. Kemudian ini sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal kita compile, kita buat menjadi file XML, bukan CSV teman-teman ya, tapi file XML. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini saja, gampang ya. Oke, di bagian atas, di bagian file, home, insert, text layout ya, formula, data, review, view. Di sini ada yang namanya developer ya. Oke, langsung saja kita klik developer. Kemudian setelah itu kita klik export. Yang ini teman-teman ya, kita klik export. Nah, kemudian teman-teman di sini langsung saja kita pilih save as tipenya adalah XML tipe. Ini biasanya udah otomatis ya, tapi kalau misalkan belum silahkan pastikan yang XML file. Kemudian silahkan langsung masukkan saja untuk namanya ya. Misalkan kita kasih nama adalah PPH 21 masa Januari 2025 ya, seperti ini saja ya. Oke, kita klik export.
maka langsung terbentuklah file XML yang bisa kita impor nanti ke aplikasi Cortex ya. Dan ini adalah file hasil compile-nya dari Excel menjadi XML. Oke, tinggal kita upload saja di Cortex. Cara uploadnya seperti apa? Seperti ini caranya. Oke, kita kembali ke Cortex ya, kemudian kita pilih yang ebook quote, kemudian kita pilih yang bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Oke, dan nanti tampilannya adalah seperti ini. Yang tadinya kita klik manual, sekarang kita pilih yang impor data. Oke, kita klik impor data. Oke, kita klik impor data, kemudian kita klik browse ya, dan setelah itu silahkan langsung dicari filenya ada di mana ya. Dan ini adalah file yang sudah kita buat tadi ya, langsung kita open seperti ini saja ya. Oke, setelah itu langsung teman-teman nanti akan muncul di sini ya. Tapi mohon maaf ya, di tutorial ini sampai sini saja karena ini hanya coba-coba ya. Saya tidak menggunakan data yang sebenarnya, jadi tidak bisa saya lanjutkan. Takutnya nanti error di saya ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman silakan nanti download dulu ya templatenya. Templatenya ada di sini, pastikan yang sesuai ya, karena ada 5 macam ya. Silakan pilih yang sesuai, kemudian setelah itu teman-teman buka Excelnya, kemudian diisi datanya di sini gampang ya, teman-teman silakan diisi hanya penghasilan kotornya saja. Untuk pajaknya nanti akan terhitung otomatis. Kemudian jangan salah ya, di sini teman-teman jangan diisi manual tetapi menggunakan rumus. Kemudian ini jangan lupa ya, ini selalu di copy ke bawah sesuai baris yang ada ya. Setelah itu teman-teman silakan nanti klik developer, kemudian klik export. Nah teman-teman mungkin ada juga yang tidak muncul developernya, gampang. Caranya kita klik file, kemudian setelah itu kita klik yang option ya. Dan setelah itu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita klik yang customize ribbon ya. Yang ini kemudian nanti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada developer ya. Kalau belum muncul itu biasanya karena ini belum tercentang ya, seperti ini. Kalau ini belum ada centangannya maka tidak akan muncul di atas. Tapi teman-teman tinggal klik saja seperti ini, kemudian kita klik OK, maka nanti akan muncul developer yang ada di atas ini. Oke, seperti itu. Oh ya, satu lagi nanti untuk yang gagal karena NPWP-nya itu tidak bisa kita input ya. Karena ada dua hal. Yang pertama karena memang karyawan itu belum melakukan pemadanan NPWP. Yang kedua karena karyawan tersebut belum melakukan registrasi ke Cortex ya. Maka yang harus kita lakukan adalah NPWP yang ada di sini ya. NPWP di sini silahkan diganti dengan 16 digit NPWP sementara yaitu 999 00000000099900 ya. Diisikan dengan ini, NPWP-nya nanti diisi dengan yang ini. Kemudian nanti untuk bagian nama pastikan diisi penerima penghasilan yaitu nama sesuai KTP, kemudian pagar NIK 16 digitnya ya, yaitu sama depannya, kemudian silakan ditambahkan 06 kali di belakangnya ya. Oke, seperti itu caranya untuk yang gagal untuk NPWP ya. Yang masih bingung silakan langsung saja bertanya di kolom komentar ya, nanti akan aku jawab pertanyaannya, termasuk yang ingin sharing, menambahkan, mengurangi boleh tuliskan saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan saya doakan teman-teman jangan stres ya, kita coba perlahan-lahan ya, pasti akan bisa. Meskipun aplikasi ini masih sering error ya, masih sering nggak jelasnya ya, tetap kita harus bersabar ya, daripada nanti kita malah kacau pikirannya, kerjaan jadi tidak kepegang semuanya ya. Oke, semoga proses implementasi Cortex ini berjalan lancar dan tentunya kita juga dimudahkan dalam mengerjakan seluruh pekerjaan kita ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.